Hinaan jadi peninggian. Itulah pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Miss Universe 2025 yang dialami oleh Fatima Bosch Fernandez dari Meksiko. Martabatmu terlalu mahal untuk dihancurkan oleh siapapun. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh menjumpai Anda dari kota Philadelphia, Pennsylvania, di Amerika. Apapun musim hidup yang sedang kau lewati, tetap percayalah, bersama Yesus, kita cakap menanggungnya, dan Tuhan sanggup menolong kita, karena Dia lebih besar dari semua masalah kita. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda. Silakan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet like-nya, jempolnya, dan komen yang baik. Ada momen ketika seluruh dunia melihat seorang perempuan muda berdiri sendirian di tengah kerumunan. Ia adalah Fatima Bosch Fernandez dari Meksiko. Di ruangan itu ia dibuli, ia direndahkan, bahkan dipanggil bodoh. Bahkan dia mau diusir, hanya karena keberaniannya mempertahankan dirinya. Namun justru dari momen itulah, dunia melihat sesuatu yang jauh lebih indah dari sekedar gelar Miss Universe. Itulah harga diri. Terkadang Tuhan sengaja mengizinkan seseorang merendahkanmu hanya untuk membuka mata dunia dan orang lain tentang siapa dirimu sebenarnya. Ada pelajaran menarik yang kita bisa belajar dari dihina jadi dimuliakan, ditinggikan, dari pengalaman Fatima Bosch Fernandez ini. Pelajaran yang pertama, jangan biarkan bully menghancurkan hidupmu. Jangan biarkan sikap perkataan merendahkan, ejekan, hinaan, ataupun tindakan kasar orang lain menghancurkan dirimu. Justru engkau harus kuat dan bangkit, serta menunjukkan kelebihan, kehebatan hidupmu bersama dengan Tuhan, Sang Pembelamu. Orang yang merendahkanmu sebenarnya sedang menyatakan ketidakmampuan mereka sendiri. Mereka marah atas kelebihanmu. Mereka kesal karena ternyata kamu lebih hebat dari mereka. Mereka berteriak karena integritasmu teguh, kuat, sehingga mereka tidak bisa mengalahkanmu. Sama seperti yang dialami Fatima Bosch Fernandez di usia 25 tahun. Ketika dia dihina, dikatakan bodoh, dia berani berdiri dan berkata tanpa emosi, tapi dengan tegas. Dia berkata pada juri Miss Universe yang menghinanya, "Kamu tidak menghargai saya sebagai perempuan." Itu adalah suara seorang yang tahu nilai dirinya. Seorang yang tahu siapa dirinya. Bahkan ketika ada kekuasaan yang mencoba merendahkannya. Fatima Bosch Fernandez akhirnya dinobatkan sebagai Miss Universe tahun 2025. Adalah seorang model dan pemenang kontes kecantikan asal Meksiko. Dikenal karena latar belakang pendidikannya yang kuat di bidang mode, serta ketabahannya
di tengah-tengah bully, ejekan, hinaan. Latar belakang dari Fatima Bosch Fernandes. Ia lahir tanggal 19 Mei 2000. Di usia 25 tahun, ia telah berhasil dinobatkan sebagai Miss Universe. Dia berasal dari kota Santiago de Teapa, Tabasco, Meksiko. Pekerjaannya sebagai modeling dan pemenang kontes kecantikan. Fatima Bosch memiliki latar belakang akademis yang kuat di bidang desain dan mode. Baik dia menempuh pendidikan di Meksiko maupun juga studi internasional di Milan, Itali, bahkan di Vermont, Amerika. Dia tertarik kepada kontes kecantikan, dipengaruhi oleh ibunya, Vanessa Fernandes Balboa, yang aktif dalam kompetisi kecantikan tingkat negara bagian di Meksiko. Perjalanan kontes kecantikannya dimulai tahun 2018, ketika ia memenangkan gelar Flor de Tabasco. Ia menjadi wanita pertama dari Tabasco yang berhasil meraih gelar Miss Universe Meksiko. Kemenangannya di Miss Universe 2025 didahului dengan peristiwa traumatik. Ia sempat terlibat konflik dengan direktur Miss Universe asal Thailand, Nawat Itzaragirisil, yang menghinanya di media sosial dengan menyebutnya bodoh. Sebagai bentuk protes atas bully tersebut, Fatima Bosch memilih untuk walk out dari salah satu acara pra-kontes. Tindakannya ini mendapatkan dukungan luas. Bahkan ia diapresiasi karena menunjukkan kekuatan dan ketenangan di bawah tekanan. Kemenangan Fatima Bosch dianggap sebagai kemenangan dramatis bagi seorang wanita yang berani menentang perundungan atau bully publik. Hari ini, jangan biarkan bully menghancurkan hidupmu. Jadikan itu sebagai bahan bakar, penyemangat untuk kau bangkit dan menang atas para pembencimu. Pelajaran yang kedua, percayalah ketika kamu berdiri untuk dirimu, orang lain akan ikut berdiri. Walkout para kontestan lain dari Miss Universe adalah pengingat bahwa keberanian itu menular. Ketika Fatima Bosch Fernandes berani walkout, maka itu diikuti oleh para kontestan yang lain. Keberanian itu menular. Percayalah ketika engkau berani berdiri atas kebenaran, ada orang-orang lain akan ikut berdiri bersamamu. Bahkan ada Tuhan yang akan siap berdiri membelamu. Tuhan sering memakai satu orang, satu yang melawan ketidakadilan, satu yang berani berkata cukup, satu orang yang berani berkata stop, satu yang pergi dari ruangan ketika martabatnya diinjak. Dan dari situlah akhirnya dia mengalami peninggian dan kemenangan. Jangan engkau terpuruk kalah, putus asa, terintimidasi oleh setiap toksik, orang-orang toksik racun. Tapi engkau harus berdiri, stand up. Dan percayalah ketika engkau berani berdiri atas kebenaran, ada Tuhan yang juga akan berdiri bersamamu. Dan ada orang-orang lain juga yang akan berdiri bersamamu. Yang percaya, ayo coba katakan, aku tidak ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan yang menyertaimu, dan masih ada orang-orang yang akan mendukungmu. Pelajaran yang ketiga, ada ruangan dan panggung
yang tidak layak untukmu. Fatimah keluar dari ruangan itu. Justru ia masuk ke panggung dunia. Di hidup ini, kamu perlu belajar meninggalkan tempat yang sudah tidak lagi menghargaimu. Tempat toksik, orang-orang toksik. Kadang berkat tidak datang ketika kamu tetap bertahan di tengah bully. Tetapi berkat seringkali datang ketika kamu berani melangkah keluar untuk menjadi pemenang. Abraham diberkati setelah ia berani keluar dari tanah Ur-Kasdim. Selama dia di Ur-Kasdim, pengaruh penyembahan berhala akan membuatnya jatuh dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya Abraham berani untuk melangkah keluar dari Ur-Kasdim, sehingga dia mengalami berkat serta penyertaan Tuhan. Daud dipulihkan ketika ia berani keluar dari gua Adulam. Tempat pelariannya dari musuh-musuhnya, sampai Daud akhirnya berani menghadapi battle, berani menghadapi pertempuran, sehingga dia menjadi raja Israel. Yusuf diangkat ketika dia berani keluar dari penjara. Dalam penjara dia tidak penuh kebencian, tapi dia mengampuni. Dia berhasil keluar dari penjara dan membuatnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia tidak pernah mau membalas yang jahat dengan kejahatan. Tetapi Yusuf dengan tegas, dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Fatimah dihormati oleh dunia ketika ia keluar dari ruangan penuh penghinaan itu. Ada ruangan yang Tuhan memang tidak ingin kamu tinggal lebih lama lagi. Lingkungan yang penuh dengan toksik, yang merendahkanmu. Engkau harus berani bangkit, karena tidak semua ruangan dan panggung itu untukmu. Karena percayalah Tuhan sudah siapkan ruangan dan panggung yang akan membuat engkau melihat janji Tuhan dikenapi. Yang percaya katakan, Tuhan pasti buka jalan buatku. Pelajaran yang keempat, jangan biarkan bully menghentikan rencana Tuhan bagimu. Jangan biarkan bully menghancurkan, merusak rencana Tuhan bagimu. Rencana Tuhan besar bagimu, bro. Rencana besar Tuhan besar bagimu, sis. Rencana Tuhan besar bagi setiap kita. Jangan biarkan tekanan, jangan biarkan olokan, hinaan, ejekan, menghentikan, merusak rencana Tuhan bagimu. Ironisnya, orang yang mencoba merendahkan Fatimah justru akhirnya dengan malu meminta maaf. Justru membuat dunia bersimpati kepada Fatimah Bos Fernandes. Membuka mata dunia dan akhirnya menghantar dia ke mahkota Miss Universe. Itulah cara Tuhan bekerja. Musuhmu bisa berteriak, tapi Tuhanlah yang memberi panggung bagimu. Mereka menghina, tapi Tuhan meninggikanmu. Mereka merendahkan, tapi Tuhan memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Yang mencoba menjatuhkanmu tidak sadar bahwa mereka sedang mendorongmu ke tempat yang lebih tinggi. Hari ini, ayo, jangan rusak rencana Tuhan yang besar, yang indah dalam hidupmu. Hanya gara-gara bully yang kau alami. Bangkit kembali. Dan dari kasus ini, Tuhan sedang berkata, Aku tidak menciptakanmu untuk menjadi orang yang takut, tapi orang yang tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Siapa dirinya di dalam Yesus. Dan dunia sedang menunggu, apakah kamu akan tetap diam dalam ruangan yang merendahkanmu dan membiarkan kamu hancur, atau kamu akan melangkah keluar
dan menemukan panggung yang telah Tuhan siapkan. Ingat, keberanianmu hari ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hargai dirimu. Harga dirimu adalah mahkota yang tidak boleh diinjak siapapun. Dan Tuhan akan selalu berpihak pada mereka yang berdiri untuk kebenaran. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, biar hari ini kami mengambil keputusan. Setelah kami belajar dari kisah hidup Fatima Bos Fernandes, dari dihina jadi dipermuliakan, ditinggikan. Biar hari ini kami mau menjadikan setiap bully, tekanan, ketidakadilan bukan menghancurkan rencana Tuhan, tapi justru membuat kami masuk dalam rencana Tuhan yang lebih indah. Dan kami tahu ada lingkungan, ada orang-orang toksik yang kami harus tinggalkan, sehingga kami bisa bersinar. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami harus terus percaya bahwa bully bukan untuk menghancurkan kami, tapi justru untuk membangkitkan kami, menunjukkan siapa Tuhan yang menyertai kami. Dan bersamamu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap kami, sahabat Mesbah Mujizat, biar kami tidak lagi pernah membuli siapapun. Tetapi kalau kami jadi korban bully, kami bangkit seperti Fatima Bos Fernandes mengalami kemenangan. Berkat-Mu atas kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan Tuhan beri hikmat, kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, 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 amin. Ayo coba ketiklah, katakan, Tuhan punya rencana besar bagiku. Hari ini jangan izinkan perkataan orang menentukan nasib dan keadaanmu. Biar perkataan Tuhan dan iman kita yang membuat kita terus maju bersama Tuhan. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet like-nya, jempolnya, komen yang baik, serta share kepada teman-teman Anda. Dan saudara sekalian, program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara di Senin, Rabu, Kamis, Sabtu jam 7.30 malam juga ada khotbah, ada pujian yang akan ditayangkan di Bethany Miracle Center di YouTube ini. Dan hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live streaming yang kami akan tayangkan dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, Amerika. Jangan lupa follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Saya percaya hari ini apapun musim hidup kita, kalau Tuhan bisa mengubah hinaan menjadi peninggian, Tuhan bisa mengubah semua caci maki yang dialami oleh Fatima Bos Fernandes. Tuhan yang sama bisa membuat engkau menjadi pemenang. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.